Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan adalah lembaga pendidikan salaf modern yang fokus pada pembekalan akidah, syariah, dan akhlak ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta pembekalan ilmu pengetahuan modern. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Badawi Hanafi pada tanggal 24 November tahun 1925 sepulang nyantri dari Pondok Pesantren Lirap, Kebumen. Kiai Haji Badawi Hanafi lahir di Kampung Brengkelan, Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah, sekitar tahun 1885 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Haji Fadil bin Haji Az'ari, bin Soyudo, bin Gagak Handoko, bin Mbah Beduk, keturunan Mataram, Jogja. Sedangkan ibunya bernama Hajah Sofiah binti Kiai Haji Abdus Syukur. Kiai Haji Fadil, ayah Kiai Badawi, berasal dari Purworejo. Pada tahun 1910 beliau pindah ke Kesugihan dan bertempat tinggal di sebuah dusun di desa Kesugihan yang bernama Salakan, tepatnya di sebelah utara lapangan milik PT KAI, sekarang. Pada tahun 1914, beliau pindah ke Dusun Pelatar, sebelah selatan stasiun kereta api jurusan Cilacap, sekarang menjadi Komplek Raudatul Quran Putra. Pada tahun 1923, terjadi gempa bumi dahsyat, banyak pohon-pohon besar tumbang, rumah-rumah penduduk juga banyak yang hancur, termasuk stasiun Maos. Tapi atas pertolongan Allah, langgar duwur yang didirikan oleh Kiai Haji Fadil selamat. Dinding bahkan atapnya tak koyak sedikit pun. Dikenal dengan nama langgar duwur, karena musola tersebut menggunakan konstruksi panggung. Waktu itu, di dalamnya sedang ditempati untuk pengajian oleh putra Kiai Haji Fadlil yakni Kiai Badawi Muda. Adipati Cilacap waktu itu, Raden Cakrawardaya, menempatkan diri meninjau tempat-tempat yang terkena musibah gempa bumi tersebut. Melihat langgar duwur itu tidak roboh, Raden Cakra merasa terharu, padahal bangunan yang dianggap lebih kuat dari langgar duwur porak-poranda. Di tengah perasaan haru dan keheranan, beliau berucap, besok di tempat ini akan berdiri masjid besar. Ucapan itu menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1936, Kiai Haji Badawi Hanafi mendirikan sebuah masjid di tempat tersebut. Nama besar Kiai Badawi Hanafi tidak muncul dengan tiba-tiba, ada proses panjang dan berat yang harus dilalui. Proses pendidikan panjang beliau lalui, dengan menuntut ilmu di berbagai pesantren. Ketika berumur 7 tahun, Kiai Badawi dipondokkan oleh ayahnya Kiai Haji Fadil, di Pondok Pesantren Wonotulus, Purworejo sekitar 4 km dari rumahnya. Di pesantren, beliau tidak hanya belajar di sekolah Ongkoloro, tapi juga mendalami Al-Quran, Tauhid, Fikih dan ilmu agama lainnya. Di Wonotulus, Kiai Badawi termasuk santri kalong, santri yang tidak menetap di pondok, sehingga beliau mengaji pada waktu belia dengan berjalan kaki pulang pergi. Kiai Badawi juga harus melewati Sungai Bogowonto yang tidak ada jembatannya. Walaupun kadang air Sungai Bogowonto naik dan banjir, Kiai Badawi tidak kendur tekadnya untuk tetap berangkat mengaji dengan berenang menyeberangi sungai. Di Wonotulus, beliau menyelesaikan pendidikan sekolah Ongkoloro dan ngajinya selama 3 tahun, yakni sampai tahun 1893. Setelah dari Wonotulus, waktu itu beliau berusia 9 tahun, beliau meneruskan ngaji kepada ayahandanya sampai berumur 11 tahun. Melihat semangat yang luar biasa pada diri Kiai Badawi, orang tua beliau kemudian memodokkannya ke pesantren Loning Purworejo. Di pesantren Loning, Kiai Badawi mendalami ilmu agama sampai 6 tahun. Beliau menjalani kehidupan di pesantren dengan sederhana dan jarang pulang. Ketika ada keperluan yang sangat penting baru beliau pulang, itu pun harus berjalan kaki yang berjarak 10 km dari rumahnya. Pada tahun 1901 yang usia Kiai Badawi masih 17 tahun,
beliau melanjutkan ngaji ke Syekh Khozin di pesantren Bendo, Pare, Kediri. Kiai Badawi banyak belajar tasawuf kepada Syekh Khozin selama di Bendo. Tidak jauh berbeda selama di pesantren Loning, di Bendo, Kiai Badawi menjalani kehidupan nyantrinya dengan sangat sederhana, bahkan, beliau tidak meminta kiriman bekal dari rumah. Selama 20 tahun di Bendo, Kiai Badawi mencukupi kebutuhan di pondok dengan bekerja menjadi tukang jam, kuli batu, menjahit, dan ngedok, menyewa sawah selama 1 tahun untuk ditanami. Luar biasanya, pekerjaan sampingan itu tidak hanya untuk membiayai dirinya di pesantren, namun uang hasil pekerjaan beliau sisihkan untuk menabung, dan dikirimkan ke rumah untuk membantu orang tua. Di Bendo, Kiai Badawi menjadi santri yang sangat disayangi oleh Syekh Khozin. Beliau sering diutus untuk menggantikan menjadi imam sholat ketika Syekh Khozin sedang berhalangan. Di Bendo, semangat mencari ilmu Kiai Badawi begitu besar, bahkan, beliau sering berangkat ngaji ilmu falak atau ilmu hisab, dengan berjalan kaki 12 km ke Syekh Dahlan, kakak Syekh Khozin, di pondok pesantren Jampes. Pada tahun 1921, setelah 20 tahun mengaji di Bendo, Syekh Khozin memerintahkan Kiai Badawi untuk pulang berdakwah. Malah Syekh Khozin mengantarkan Kiai Badawi pulang sampai ke stasiun, tidak lain karena Kiai Badawi santri kesayangan Syekh Khozin. Namun, karena kehausan akan ilmunya begitu tinggi, Kiai Badawi tidak langsung pulang. Beliau kembali mencari ilmu, mengaji di pesantren Lirap Kebumen, di bawah asuhan Mbah Kiai Haji Ibrahim Nuruddin selama 3 tahun. Selama di Lirap, di samping mengaji, Kiai Badawi juga melakukan riyadoh mencari tempat untuk digunakan berdakwah. Ada beberapa tempat yang beliau tirakati untuk mendirikan pesantren, di antaranya, Kuripan, Cilacap Kota, Sumur Gemuling, Sitinggil, dan Kesugihan. Dari beberapa tempat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk untuk berdakwah di Kesugihan, tempat kedua orang tua beliau tinggal. Setelah mendapat petunjuk tersebut, pada tahun 1924, beliau memutuskan untuk pulang. Pada tahun itu juga, atas kesepakatan warga masyarakat, didirikanlah sebuah pesantren. Namun, baru pada tanggal 24 November tahun 1925 Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumadin diresmikan oleh pemerintah yang waktu itu berpusat di Banyumas. Kiai Badawi Hanafi memanfaatkan musola peninggalan ayahnya, yaitu musola atau langgar duur, untuk mengawali perintisan pesantren. Pada awalnya pondok pesantren ini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Kesugihan. Bangunan pondok hanya berupa beberapa kamar, ruang tengah yang cukup lebar digunakan untuk mengajar ngaji para santri. Sedangkan beliau menempati salah satu kamar itu. Pada tahun 1936 langgar duur yang biasa dibuat sholat jamaah para santri, dibongkar dan dibangun menjadi masjid. Setahun dari pendirian pondok, yakni pada tahun 1926, Kiai Badawi Hanafi kemudian menikah dengan Nyai Aisyah Badriah, putri seorang kiai yang kaya raya, yaitu Kiai Haji Abdullah Mukri dari Kebarongan. Dari pernikahan inilah, lahir 14 putra-putri, yang beberapa di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Mustolih Badawi dan Kiai Haji Hasbullah Badawi, yang menjadi penerus beliau mengasuh pesantren. Selain itu, putri-putri beliau juga menjadi istri para pendiri dan pengasuh sejumlah pondok pesantren di wilayah Banyumas, Cilacap, dan Jawa Barat. Pada tahun 1961, pondok pesantren ini berubah nama menjadi Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam, dan pada tahun 1983 kembali berubah nama menjadi Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumadin. Perubahan nama dilakukan oleh Kiai Haji Mustolih Badawi. Perubahan itu dilakukan untuk mengenang almarhumlah ayahnya yang sangat mengagumi karya monumental Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kiai Badawi sewaktu muda adalah santri yang giat mengkaji berbagai kitab tanpa ketinggalan selembar pun. Suatu hari di Bendo, dalam kondisi sakit parah,
beliau minta digotong santri lainnya demi dapat mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Melihat hal itu, gurunya, Syekh Khozin sangat iba, sehingga akhirnya Syekh Khozin meliburkan pengajian sampai Kiai Badawi sembuh. Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan berada di tengah masyarakat yang beragam, terdiri dari nelayan, pedagang, petani, wira swasta, dan pegawai negeri. Secara geografis, lokasinya dekat dengan pusat kota Cilacap. Kondisi ini mempengaruhi perkembangan pesantren dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur tradisi keagamaan. Keseimbangan tersebut dapat tercipta karena masih adanya pengaruh karismatik para kiai di wilayah Kesugihan, yang kemudian identik dengan kota santri. Letak geografis seperti ini, memberikan inspirasi kepada Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin untuk ikut berperan memberdayakan masyarakat sekitar. Pendekatan agraris dan kelautan dipilih untuk lebih dekat dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran pesantren sebagai agen perubahan yang mampu membawa dampak positif pada masyarakat. Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan terus memainkan peran penting dalam memperkuat tradisi keagamaan dan budaya dakwah. Melalui pendidikan agama Islam yang diberikan, pesantren ini telah mencetak generasi-generasi santri yang berkomitmen pada nilai-nilai keagamaan dan memahami pentingnya peran mereka dalam masyarakat yang beragam. Dengan sejarah panjangnya, pondok pesantren ini adalah bukti nyata dari semangat dan dedikasi para ulama dalam melestarikan kearifan lokal dan mengembangkan pendidikan Islam. Selain itu, peran pesantren dalam memberikan pendidikan agama dan nilai-nilai luhur kepada masyarakat sekitar adalah langkah positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin memiliki ciri khas sebagai pesantren salafiyah. Pesantren ini mewajibkan kepada santrinya untuk mempelajari kitab-kitab kuning. Namun pesantren ini juga menyelenggarakan pendidikan formal, baik yang mengacu pada kurikulum Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional. Kini, selain pelajaran agama berupa Al-Quran, sastra Arab, nahwu, sorof, fikih, dan tasawuf, di pesantren ini juga telah ada pendidikan formal sebagai berikut. Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, SLTP, MTS, SMU, Madrasah Aliyah, SMK Telkom, dan Institut Islam Al-Ghazali. Lembaga pendidikan ini juga menyelenggarakan pendidikan non-formal sebagai berikut: Madrasah Diniyah, Majelis Taklim yang terdiri dari pengajian Kliwonan, pengajian Selasanan, dan pengajian Jumat Kliwon. Tak hanya di bidang keilmuan agama dan umum, pesantren ini juga kini mengembangkan kewirausahaan berbasis pesantren dengan melibatkan masyarakat setempat. Adapun jumlah unit usaha pesantren ada 6 buah. Unit usaha itu terdiri atas koperasi serba usaha, konveksi, koperasi jasa, retail, bank sampah, dan wisata edukasi Horti Park Organik. Selain mendorong pembelajaran kewirausahaan bagi santri, unit usaha ini sedikit banyak juga telah memberikan kontribusi untuk operasional pesantren.